di dalam itu, lagi ditolongin tuh. Ini di besi, di tralis ini nih. Dia kejebak di situ tuh. Dia kejebak di situ. Tertutup dan hangus ya. Jadi kalau kita tidak perhatikan, kita tidak tahu bahwa itu ada jenazah di situ gitu. Selamat siang, hingga saat ini tidak ada security dari pihak gedung yang menghampiri kami. Saya sudah gedor sekencang ini. Yang menjadi pertanyaan besar kami adalah, apakah sebelumnya tim posko aduan orang hilang ini tidak melakukan penelusuran ke TKP-TKP yang memang menjadi lokasi-lokasi pembakaran? Sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid. Penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus di bekas gedung perusahaan pembiayaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat membuka misteri baru. Sebagian menduga kedua kerangka manusia itu berkaitan dengan hilangnya dua pemuda usai aksi massa pada akhir Agustus 2025 lalu. Benarkah kedua kerangka itu milik Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Files. Dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar ditemukan di bekas gedung perusahaan pembiayaan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober lalu. Tim teknis yang ingin merenovasi gedung menemukan dua kerangka tersebut bersama tumpukan material gedung yang juga hangus terbakar. Sebelumnya, gedung yang berdekatan dengan markas Brimob itu sempat terbakar saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Ada orang kejebak di dalam itu, lagi ditolongin tuh. Ini di besi, di tralis ini nih. Dia kejebak di situ tuh. Dia kejebak di situ. Kerangka yang baru ditemukan 2 bulan setelah insiden pembakaran saat demonstrasi Agustus 2025 lalu kini dihubungkan dengan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Pihak keluarga Reno dan Farhan pun sudah diminta untuk menjalani tes DNA. Jadi dua kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Pemirsa iNews Files, temuan kerangka manusia baru bisa dipastikan melalui uji DNA karena minimnya petunjuk lain. Tidak ada identitas yang dapat dilihat dari pakaian korban ataupun ciri fisik. Saya akan mendatangi lokasi penemuan kerangka manusia. Ikuti terus penelusuran saya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan bekas gedung perusahaan pembiayaan yang sudah hangus terbakar, tepatnya di Jalan Kramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat, pemirsa. Dan di lokasi ini pada Kamis lalu, tepatnya tanggal 30 Oktober 2025, petugas teknis yang akan merenovasi gedung menemukan dua kerangka manusia
Saat ditemukan, kedua kerangka yang diduga berjenis kelamin laki-laki berada di lantai 2 ruang administrasi bersama tumpukan material gedung. Adapun gedung ini sendiri telah kosong dan tidak beroperasi sejak dibakar massa pada saat ricuh pada tanggal 29 Agustus 2025. Sebelumnya pada Agustus 2025 terdapat rangkaian aksi unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI. Ada sejumlah orang yang dilaporkan hilang pasca demonstrasi yang berujung ricuh. Bagian dinyatakan sudah kembali, namun hingga kini ada 2 orang atas nama Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid belum ditemukan. Kita akan coba untuk memasuki gedung ini, apakah ada orang ataupun adakah penjaganya di dalam, karena kami tim iNews Files sudah mendapatkan izin. Selamat siang. Selamat siang. Saya melihat ada 2 petugas di dalam, tapi tidak mendekati ke depan, justru malah masuk ke dalam, menjauhi pagar. Sebelumnya pada saat perjalanan, tim iNews Files sudah menghubungi Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Pusat. Sepertinya ada petugas yang sedang menuju ke gerbang. Kita akan coba bertanya. Siang. Dan lagi-lagi petugas tersebut tidak mendekati gerbang, justru menjauhi gerbang, masuk ke dalam. Saya melihat ada 2 petugas, pemirsa, sama sekali tidak merespons. Sebelumnya kami sudah berusaha untuk mengontak dari Polres Jakarta Pusat dan kami meminta izin kepada Polres Jakarta Pusat untuk bisa masuk. Kami diizinkan dan menurut Polres Jakarta Pusat silakan berkoordinasi dengan manajemen ataupun security. Tapi hingga saat ini tidak ada security dari pihak gedung yang menghampiri kami. Saya sudah gedor sekencang ini. Dari sudut pandang saya di atas, ini gedung terlihat sisa-sisa pembakarannya cukup jelas. Atap hitam segala macam. Bangunan ataupun kaca-kaca juga sudah tidak ada. Untuk lampu juga terbakar. Dan pada saat penemuan, kerangka ada di lantai 2 di bagian ruang administrasi. Masih terlihat rangka-rangka besi baja dari pagar masih belum dirapihkan. Selamat siang, Bapak. Sebelumnya sempat ada petugas, pemirsa. Tapi pada saat saya menggedor, mereka bukannya ke depan menghampiri kami, tapi justru menjauhi. Justru masuk ke dalam dan sama sekali tidak mau keluar. Dapat dilihat itu ada semacam garis kuning hitam, mirip serupa dengan garis polisi, tapi sepertinya itu bukan garis polisi yang melintang di sepanjang gerbang. Ini menandakan pada saat itu pasca aksi kebakaran memang steril, tidak boleh ada orang lain masuk ke dalam gedung ini. Sepanjang sisi sudah diberikan pagar seng tinggi. Beruntung saya ada kursi, pemirsa, di sebelah gedung dari pembiayaan ini sehingga saya bisa naik dan mengintip. Di dalam terlihat masih ada sisa-sisa dari garis polisi di lantai dasarnya. Bisa di zoom kameramen saya, Leman. Di dinding dari gedung ini terlihat masih ada sisa-sisa grafiti dari masa aksi, di mana pada saat itu memang terjadi kerusuhan yang cukup hebat. Selain membakar gedung, juga masa aksi pada saat itu membakar sejumlah halte. Jadi pemirsa, karena kami tidak dapat menghubungi ataupun berkontak dengan penjaga gedung pembiayaan yang ada di samping saya. Nah,
sekali di sebelah dari gedung pembiayaan ini ada dulunya Hotel Maxim. Saya akan coba bertanya kepada penjaga dari gedung ataupun dari hotel ini. Untuk gedung sebelah, security-nya bisa kita kontak di sebelah mana ya Pak ya? Ke sana. Di belakang ya Pak ya? Iya, di belakang. Gak bisa nembus dari sini ya Pak ya? Nggak bisa, itu yang tadi saya bilang lewat sana. Lewat belakang? Lewat belakang, jadi gua kan ke kiri, ada gang pertama, ke dalam aja terus, nanti di gang pertama itu, nanti ada di situ. Nanya orang juga pasti dia akan tahu kok. Kalau yang gerbang ini bukan ke gedung sebelah ya? Nggak bisa ya? Nggak ada. Tapi security yang di gedung Ada di finance sana, ini, di pintu sana. maksudnya beraktivitasnya lewat depan juga pernah, sering? Atau mereka Tidak, ini ditutup, jadi mereka lewat belakang semua. semuanya lewat belakang? Tapi itu udah dibuka sih. Bisa dibuka tapi? Bisa, kadang-kadang. Oke, Nah. baik. Makasih banyak Iya, Bapak. iya. Pemirsa News Files, karena saya tidak bisa masuk ke dalam, kita akan coba tanya-tanya salah satu warga yang ada di sekitar. Ini ada pedagang minuman, kita akan coba bertanya kepada salah satu pedagang minuman yang ada di sini. Ibu yang jualan minuman, ibu jualan minuman di sini setiap hari? Iya, Dengan ibu siapa? Ibu Casmi. Ibu Casmi jualan di sini setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Dari jam 10 sampai maghrib. Ibu sudah lama berjualan di sini. Bu, pada saat ada polisi yang datang ke sini pada tanggal 31 Oktober, tahu nggak Bu? Ya tahu juga biasa aja jaga. Tapi ada penemuan kerangka manusia, tahu nggak Ibu di gedung sini? Nggak tahu. Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Pada saat kerusuhan, Ibu ada juga di sini? Ada. Yang bulan Agustus. Tapi bakar-bakarnya saya nggak tahu, udah pulang. Setelah kebakaran itu, apakah sudah langsung ditutup dengan seng-seng ini? Belum. Masih udah diblok, pagarnya udah nggak ada. Oh, pagarnya nggak ada. Pagarnya kayak gitu tuh, yang kayak pintu tuh sebelah tuh. Kayak gitu. Masih pagar pendek, jarang-jarang besi-besi, besi-besi ya. Untuk pendirian pemasangan pagar seng ini kapan Bu? Udah seminggu kebakaran. Setelah ditutup sama pagar seng, ada aktivitas keluar masuk nggak Bu? Nggak ada. Tapi kalau security kan dari belakang. Oh, ada pintu belakangnya ya Bu ada ya? Pintu belakang. Jadi pada saat setelah kebakaran, pintu seng dipasang, tidak ada aktivitas sama sekali, Nggak ada. mobil keluar masuk dari Nggak pintu ada. depan tidak ada. Nggak ada. Pada saat penemuan kerangka juga tidak tahu Ibu? Nggak tahu. Pokoknya sore-sore ada mobil ambulan, supir satu, sama wartawan satu. Udah. Terus keluarnya juga sepi biasa. Jam berapa pada saat itu Bu? Keluarnya ya Ibu? sebelum maghrib dia keluar. Mobil ambulan, kalau polisi pakai motor. Ada yang dibawa-bawa atau ada yang didorong nggak dari Nggak ada. petugas di ambulan? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang jaga. Sebelum kebakaran sudah ada yang Ada jaga. yang jaga, paling security aja 2 orang. Sebelum kebakaran memang gedung ini ada yang jaga, security 2. Iya. Setelah kebakaran juga tetap ada penjaga. Ada. Baik, makasih banyak Ibu atas waktunya. Oh itu dia. Ya pemirsa News Files, tim saat ini sedang mencari pintu belakangnya dan ini gerbang pintu belakangnya. Masuk. Permisi Bapak, dari iNews Files Bapak, kita udah dapat izin dari Polres, meminta izin ambil gambar dari depan halaman Bapak. Pemirsa, ini adalah pintu belakang dari gedung pembiayaan yang sebelumnya. Kita gedar-gedor dari gerbang depan tapi tidak ada respon. Di sini kurang lebih ada 4-5 petugas yang berjaga di pintu belakang. Tadi saya sudah mendapatkan diskusi singkat mengenai perizinan untuk bisa ambil visual di halaman depan. Dan kata 2 petugas yang ada di sini tadi sedang meminta izin terlebih dahulu ke komandannya, kita akan menunggu. Kalau dari gerbang belakang mungkin bisa terlihat ada 3 kendaraan mobil, 2 mobil sipil dan 1 ada mobil polisi. Bisa dikatakan ini penjagaannya cukup ketat pemirsa, karena ada 5 orang, 4 diantaranya menggunakan baju preman
Dan satu petugas, saya yakin itu adalah petugas security dari gedung karena menggunakan seragam satpam. Kalau dilihat dan dipikir kembali pemirsa, di saat saya menggedor dengan cukup keras dari gerbang depan, dan sebelumnya juga ada kameramen saya yang sempat memanjat di gerbang depan, mustahil rasanya petugas tidak melihat ataupun mendengarkan suara gedoran dari pintu seng yang cukup kencang. Yang menjadi pertanyaan besar kami adalah apakah sebelumnya tim posko aduan orang hilang ini tidak melakukan penelusuran ke TKP-TKP yang memang menjadi lokasi-lokasi pembakaran atau lokasi-lokasi yang memang menjadi konsentrasi titik aksi. di dalam itu, lagi ditolongin tuh. Ini di besi, ditralisin ini. Dia kejebak di situ tuh. Dia kejebak di situ. Berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, ada 2 orang yang belum kembali usai mengikuti demonstrasi akhir Agustus 2025. Yakni Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid, di mana lokasi keduanya terakhir berada di Brimob Kuitang. Kamis 30 Oktober 2025, tim teknis gedung menemukan 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar saat akan mengecek kondisi gedung. Tak ada identitas yang dapat dilihat dari pakaian korban atau ciri fisik akibat kebakaran hebat. Temuan kerangka dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan forensik dan pengambilan sampel DNA. Pihak keluarga Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid yang hilang usai demo akhir Agustus lalu pun sudah menjalani tes DNA. Pencarian panjang keluarga Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid akhirnya terjawab. Jumat 7 November 2025, kepolisian mengumumkan hasil tes DNA terhadap 2 kerangka manusia yang ditemukan di bekas gedung perusahaan pembiayaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan diperoleh hasil kantong jenazah berisi plastik kerangka manusia yang sudah tidak lengkap keadaannya akibat kebakaran. Waktu kematian dari saat pemeriksaan sudah lebih dari 1 bulan. Pada kantong jenazah nomor 0080 ditemukan jenis kelamin laki-laki. Dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa pemeriksaan pada gigi, yaitu odontologi forensik, yang terdapat kesamaan titik dengan teknik superimpose, sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputradewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. Hasil pemeriksaan DNA dari tulang sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidin. Hadir saat pengumuman hasil tes DNA, keluarga Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid mengakui lega dan bersyukur atas temuan kerangka ini meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya dan kepada Polres Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kapolda Polda Jawa Timur atas selama ini intensitas untuk atensinya untuk mengurus kehilangan dari keluarga kami, Reno dan Farhan. Kalau untuk statement dari kami mengenai tindak lanjut ataukah
mengenai ini kami masih mau diskusi sama keluarga dulu ya terkait dengan apapun langkah kami, apalagi kita kan juga jatuhnya masih keadaan berduka, kita masih shock ya, keadaannya masih shock, kita belum tahu mau bagaimana selanjutnya, apalagi kan kalau saya dari keluarga Reno ini kan Reno domisilnya aslinya Surabaya nih, apakah mau kita kebumiin di Jakarta atau mau kebumiin di Surabaya itu kita masih mau diskusiin dulu, jadi kita belum tahu langkah selanjutnya bagaimana sih. Kalau saya berterima kasih itu kepada masing-masing keluarga kita sendiri, terutama kedua orang tua kedua belah pihak yang sampai 2 bulan ini masih terus bertahan meskipun sakit, meskipun perih untuk keluarga, tapi mereka tetap bertahan melanjutkan kehidupan. Dan kita minta doanya untuk kedepannya nanti bagaimana, semoga kedua keluarga kami melanjutkan hidup dengan baik. Amin. Apapun hasilnya nanti, kita semoga pokoknya yang terbaik pokoknya untuk keluarga kita. Biarkan kita melewati duka ini karena perjalanan cukup panjang, 2 bulan kita terombang-ambing, dan hasil akhirnya ternyata adalah sebuah kerangka, itu cukup menyakitkan. Makanya kalau tadi Mas saya berterima kasih dengan orang-orang yang disebut, kalau saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang tetap bertahan sampai pada hari ini, dan juga rekan-rekan yang terus membicarakan berita kehilangan orang hilang ini. Untuk seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh garis waktu timeline-nya dari Polda, itu kita sudah mengikuti alurnya sesuai dengan itu dan didampingi juga dengan kontras. Tentu kita sudah mencari dengan ya adanya seperti itu. Kita rutin melaporkan, kita terus mencari aktivitas ini sebenarnya kemana atau bagaimana, dan tentunya kita saat kemarin ini 2 bulan ini kita fokus berdoa. Apalagi dari keluarga Farhan kita terus rutin menggelar pengajian. Semoga doa-doa yang telah keluarga kami langitkan ini akan terjawab dengan yang selama ini gelap bisa jadi terang. Awalnya itu memang pada malam hari ya, kalau dari keluarga kita karena posisinya masih sama-sama di Jakarta, 30 malam. Pada tanggal 30 malam itu kita keluarga dikontak untuk melakukan tes DNA. Dan dari situ kita diberitahu bahwa yang ditemukan adalah kerangka, bukan wujud aslinya adalah kerangka yang memang sudah terbakar. Dan dari situ polisi hanya bilang kita tes DNA karena ini diduga keluarga kami. Dan ya sudah, kejadian itu cepat sekali ya, 30 tes DNA tanpa ada kita diminta apapun, kayak seperti yang ribet gitu, pokoknya kayaknya mulus sekali. Ini mulus banget, nggak tahu kenapa mulus sekali. Kalau kita tidak ada langsung ke TKP karena kita ya percaya saja emang dengan yang terjadi, dan di sana juga katanya kan ada polis lain. Percuma juga kita ke sana hanya memberikan luka kalau kita hanya datang kan, dan juga cuman ada garis polis lain, percuma kita masuk. Jadi ya sudah, kita percaya dengan temuan itu. Dari 30 sampai sekarang akhirnya sudah diumumkan seperti ini, ya udah begitu cepat, kita juga kaget. Kasus hilangnya Reno Syaputradewa dan Muhammad Farhan Hamid usai ikut demo akhir Agustus lalu terus dikawal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Tim Newsfile menemui Dimas Arya, koordinator Kontras, usai penemuan kerangka Reno dan Farhan di Kuitang, Jakarta Pusat. Ketika kemudian pihak kepolisian memberikan informasi kepada kami soal penemuan rangka, itu sudah genap 2 bulan semenjak Reno Syaputradewa dan juga Farhan Hamid dilaporkan hilang, membuktikan bahwa ada upaya yang masih belum serius gitu ya dilakukan oleh aparat penegak hukum kita untuk merespon situasi atau fenomena orang hilang, terutama pasca aksi besar yang terjadi gitu ya. Dalam setiap situasi masa aksi atau aksi besar, harusnya polisi juga langsung tanggap mempublikasi atau mengeluarkan daftar nama orang-orang yang ditangkap, sehingga tidak terjadi lagi fenomena-fenomena orang hilang yang memang tidak berada dalam lingkungan kepolisian atau yang ditangkap oleh kepolisian. Ketika 2 bulan prosesnya dan kemudian tiba-tiba diberikan informasi bahwa rangka yang ditemukan di gedung yang terbakar,
di daerah Salemba itu adalah diduga merupakan kerangka jenazah dari Reno dan Farhan, tentu yang menjadi pertanyaan besar kami adalah apakah sebelumnya tim posko aduan orang hilang ini tidak melakukan penelusuran ke TKP-TKP yang memang menjadi lokasi-lokasi pembakaran atau lokasi-lokasi yang memang menjadi konsentrasi titik aksi. Kami berkomunikasi sama keluarga kemarin gitu ya, kami dampingi keluarga Farhan dan juga Reno untuk diambil BAP oleh pihak kepolisian terkait dengan penemuan rangka dan juga proses pengambilan sampel tes DNA untuk kepentingan forensik DNA untuk mencocokkan apakah penemuan rangka ini memang benar Reno atau Farhan atau orang lain. Kontras melakukan upaya-upaya penelusuran secara mandiri karena mandat kami adalah melakukan penelusuran pencarian orang hilang gitu ya. Dan hambatannya yang paling berat adalah hambatan ketika informasi itu tidak diberikan oleh pihak aparat yang berwenang gitu ya. Terutama sekali kan fenomena orang hilang ini terjadi karena penangkapan sewenang-wenang, penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh kepolisian. Dan kerap kali kepolisian juga menahan informasi ini untuk disampaikan pada publik. Jadi ada situasi di mana kemudian orang-orang yang ditangkap itu lokasi atau keberadaannya tidak diketahui, dan itu yang kami sebut sebagai fenomena penghilangan orang secara paksa dalam jangka pendek. Kebakaran di lokasi di Kuitang itu, di gedung AC di Kuitang itu, pemantik yang terlihat seperti organik tapi kami melihat itu rekayasa. Setelah dinyatakan hilang sejak akhir Agustus 2025, polisi menyatakan kerangka yang ditemukan di bekas gedung perusahaan pembiayaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat adalah benar milik Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Jasad Reno dan Farhan teridentifikasi dari pencocokan DNA pihak keluarga dan sisa kerangka yang ditemukan di dalam gedung. Kami berharap proses yang terjadi, forensik upaya pencarian atau pencocokan DNA yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri itu memang mengedepankan aspek independen dan juga benar-benar transparan dan kredibel gitu ya. Artinya tidak condong pada narasi yang memang berat sebelah, tidak memperhatikan soal narasi dan juga penderitaan keluarga korban gitu ya. Apabila ini benar, tentu ini bisa menjadi sebuah kelegaan luar biasa untuk keluarga korban. Karena dalam konteks situasi orang hilang, keluarga korban ini adalah korban juga sebenarnya. Karena mereka terombang-ambing dengan perasaan tidak menentu untuk menanti orang-orang yang hilang ini. Dan dalam penantian itu, mereka selalu berharap orang yang hilang ini masih hidup. Dan beberapa kali kami berkomunikasi dengan pihak keluarga, mereka selalu menyatakan bahwa kami tidak masalah, apapun wujud dan kondisinya, selama penemuan atau selama keberadaan Farhan dan juga Reno itu bisa ditemukan, bisa diidentifikasi, apapun kondisinya, ya kami akan terima dengan lapang dada. Tim iNewsFile juga sempat menemui Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, salah satu organisasi yang turut mencari keberadaan Reno dan Farhan usai aksi massa. Menurut Julius Ibrani, perlu pencarian lebih lanjut mengapa Reno dan Farhan bisa menjadi korban dalam kebakaran di gedung tersebut. Ya, sebelum kita menyimpulkan adanya keterkaitan dan juga ini menyangkut nasib Farhan dan Reno, kita perlu pahami dulu konstruksi peristiwa sejak 25 Agustus hingga 29 dan kemudian 30. Temuan kami pertama begini, sebagian besar masa aksi itu latar belakangnya adalah tanpa identitas, tanpa koordinator atau pemimpin aksi, dan juga tanpa isu yang solid.
kalau kami bilang biasanya ini namanya masa hantu, masa aksi hantu gitu ya. Lalu ketika terjadi beberapa kali bentrokan pun reaksi dan tindakannya juga tidak seperti masa aksi yang memang berlatar belakang korban yang sering berjejaring dengan kita untuk melakukan demonstrasi. Tetapi kemarin itu terjadi pengerusakan, vandalisme, serangan-serangan terhadap beberapa gedung perkantoran termasuk penjarahan dan kantor polisi tanpa pola, tanpa pemantik. Jadi kami lihat situasi terjadinya kebakaran dan pembakaran di beberapa titik hingga kemudian menyebabkan beberapa orang meninggal dunia, itu sudah menjadi sebuah kemungkinan besar. Kebakaran di lokasi di Kuitang itu, di gedung AC di Kuitang itu, kami menilai itu bukan sebuah situasi yang tidak sengaja atau terbawa angin dan amarah segala macam. Itu pemantik yang terlihat seperti organik, tapi kami melihat itu rekayasa. Seperti di beberapa titik pembakaran dari pihak-pihak yang bertubuh kekar, membawa tas gemblok berpakaian hitam, lalu di dalam tasnya itu ada bom molotov, batu, pisau belati yang seolah-olah sudah dipersiapkan. Artinya baik Farhan ataupun Reno yang merupakan bagian dari masa aksi yang begitu crowded itu ya memiliki kemungkinan besar untuk menjadi korban. Dari situasi ini kami memang betul-betul meminta pihak kepolisian, utamanya Polda Metro Jaya, tidak hanya melihat dari konstruksi pemeriksaan atau uji terhadap DNA saja, tetapi jalan cerita yang utuh. Kemudian ditemukan 2 jenazah di situ seperti apa? Karena kami lihat di TKP sebelah kiri ada hotel gitu ya, yang artinya ada CCTV, seharusnya sebelah kanan itu asetnya Mabes Polri kalau tidak salah, tapi itu rumah tua yang sudah tidak digunakan. Seberang itu kantor. Jadi seharusnya itu masih banyak CCTV yang bisa memberikan petunjuk-petunjuk. Apakah betul pada saat kejadian siapa yang masuk ke gedung tersebut kemudian melakukan penjarahan dan membakar, itu sepatutnya bisa dilihat dari CCTV. Jadi clear, tidak hanya pada konteks pemeriksaan DNA, mengingat pemeriksaan DNA itu kan dilakukan secara tertutup. Hal yang menurut kami begitu sistemik seperti ini persoalannya, karena kami yakin betul di lapangan terjadi operasi intelijen militer gitu ya, tetapi hanya diuji DNA-nya saja, seperti seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi yang wajar, bukan dalam kondisi chaos seperti inilah. Dan lokasinya itu ya benar-benar tertutup kah? Tertutup dan hangus ya. Jadi kalau kita tidak perhatikan, kita tidak tahu bahwa itu ada jenazah di situ gitu. Pemirsa News 5, di belakang saya ini adalah kantor Polres Jakarta Pusat. Saya akan mencoba mencari tahu sebenarnya seperti apa kronologi penemuan dari 2 kerangka manusia di gedung perusahaan pembiayaan yang ada di Kuitang, Jakarta Pusat. Ikuti saya. Pak Robi, kalau misalkan kita lihat di pemberitaan, warga heboh dengan adanya penemuan 2 kerangka di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat begitu. Ini awalnya kronologi siapa yang menemukan hingga akhirnya dari Polres mendapatkan laporan ini bagaimana Pak? Jadi sebenarnya gedung itu sudah terbakar ya. Ya. Jadi kebakarannya tanggal 29 ya. Agustus. Nah, kemudian sudah 2 bulan tidak ditempati, nah, sehingga ada vendor yang disewa oleh pemilik gedung ya. Untuk membersihkan, merapikan, dan merenovasi. Nah, saat petugas vendor itu datang, membersihkan, kemudian melihat atau mencium hal yang mungkin
nggak biasa gitu. Setelah dilihat ternyata ada jenazah yang sudah tidak bisa dikenali lagi karena sudah tulang belulang, daging sudah hancur, artinya sudah lama berada di situ. Kemudian melaporkanlah kepada Polsek Senin. Jadi petugas dari Polsek Senin jam 3:30 sore itu datang ke lokasi. Nah, kemudian dilihat sekilas itu benar jenazah manusia, menghubungi tim Inafis dari Polres Jakarta Pusat dan dari Satreskrim Jakarta Pusat, dan melihat dan membenarkan bahwa ada 2 jenazah yang ada di lantai 2 gedung bekas finance yang ada di Kuitang di Senen tersebut. Posisinya memang sekilas tidak terlihat ada jenazah karena di situ tertumpuk dengan barang-barang yang bekas terbakar gitu. Jadi barang-barang yang sudah menjadi arang atau abu gitu. Pada saat vendor ataupun seseorang saksi itu melihat, apakah kondisinya tinggal tulang belulang atau masih ada mungkin bagian potongan daging atau bagaimana? Masih ada. Jadi masih ada dagingnya yang ya kita nggak bentuk dagingnya ya. Ya sudah dengan apa namanya bulat belatung. Berarti sudah memang adanya pembusukan ya, gitu ya, sudah ada Pak, pembusukan. Dan posisinya memang tertumpuk sama barang-barang tadi yang saya sampaikan, barang-barang bekas terbakar, ada bekas AC, ada bekas-bekas mungkin furnitur yang sudah ikut terbakar. Gitu. Tapi Pak Robi, kalau misalkan kita lihat kejadiannya kan 2 bulan berdekatan dengan masa aksi pada bulan Agustus begitu, dan masyarakat itu menduga-duga apakah dari 2 kerangka yang ditemukan adalah sosok 2 orang yang dikabarkan hilang, Reno dan juga satu lagi Farhan. Menurut keterangan saksi memang benar bahwa diperkirakan 2 orang itu adalah orang yang masuk pada saat rombongan orang bersama-sama masuk ke gedung tersebut sebelum terbakar, kemudian ada vandalisme dan pengerusakan gedung dan ada pembakaran ya. Jadi ada kemungkinan 2 orang itu adalah yang bersama-sama masuk dengan rombongan massa tersebut. Pada saat terbakar begitu, otomatis kan ada petugas pemadam kebakaran pada saat kejadian, Pak. Betul. Dari kondisi kerangka ataupun tulang yang ditemukan itu, seharusnya petugas itu mengetahui atau bagaimana begitu? Karena mustahil seorang petugas pemadam kebakaran tidak mengetahui bahwa ada jasad di situ, Pak. Jadi kebakaran waktu tanggal 29 itu sudah ada pemadam kebakaran juga malam ya, kemudian menyiram terus kemudian membersihkan titik api. Ya, mungkin kemudian karena baru kejadian, terus kemudian malam hari, jadi dan lokasinya itu ya tadi benar-benar tertutup kah? Tertutup dan hangus ya. Jadi kalau kita tidak perhatikan, kita tidak tahu bahwa itu ada jenazah di situ gitu. Dan polisi juga sudah melaksanakan olah TKP setelah kebakaran, juga terbatas hanya kepada mencari titik api. Titik api. Sedangkan titik api itu teridentifikasi dari pembakaran yang menggunakan ada bom molotov. Ya kurang lebih ya, karena ada botol sama apa namanya sumbu. Kemudian selama 2 bulan ruangan atau gedung tersebut tidak dipergunakan oleh kantor finance tersebut, sehingga hanya dijaga oleh beberapa orang security. Security pun menyatakan, saksi juga, bahwa ada kegiatan mereka patroli setiap 3 jam. Jadi mengecek lantai per lantai, tapi setiap hari dalam pelaksanaan itu tidak melihat dan tidak mencium aroma ya, gitu, tidak mencium, tidak sama sekali petugas ya, sampai dengan yang kemarin dia tidak ada laporannya kepada kami juga. Saat ini satu-satunya yang bisa mencari tahu itu adalah kedua korban yang hilang adalah tes DNA. Berarti tidak ada barang-barang yang ada di tubuhnya yang melekat yang bisa diidentifikasi oleh polisi? Tidak ada. Jadi barang-barang sudah terbakar habis. Kemudian ya bentuknya juga kan sudah 2 bulan ya, mungkin sudah terbakar hangus, kemudian dengan ditambah pembusukan, jadi sudah tidak bisa dikenali lagi secara kasat mata.
baik barang-barang juga tidak ada. Pada saat mendapatkan laporan dari Polsek Senen, terus dari Polres sendiri, pada saat datang ke lokasi untuk situasinya ini bagaimana? Apakah memang benar-benar tidak tercium aromanya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Robi? Kondisinya di lokasi itu, kalau jenazah itu ada di sebuah titik itu, mungkin ketika kita 2-3 meter mendekat itu tercium baunya. Tapi kalau agak jauh sedikit itu mungkin 4 meter 5 meter dari titik jenazah itu memang tidak tercium. Karena ya bercampur dengan bau-bau terbakar yang lain kan, bau arang, bau abu gitu. Ya mungkin juga kenapa petugas vendor itu jadi mengetahui karena dia memang mengecek semua lokasi kan sampai dengan detailnya kan, karena memang mau merenovasi. Nah di situlah mungkin terciumnya. Usai sudah pencarian panjang keluarga Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, kini misteri itu terjawab meskipun meninggalkan luka yang tak lagi bisa pulih sepenuhnya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.